jenazah itu sudah ada uh, keluarga yang mengelilingi jalannya. Beberapa waktu yang lalu ada email masuk dari sobat kembara yang bernama Dwi. Dwi ini adalah dulunya di tahun 2012 itu mahasiswi di salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan di Surabaya. Dwi bercerita di tahun 2012 itu dia ada program dari kampus, program KKN kuliah kerja nyata di salah satu desa di Gresik. Jaraknya sekitar hampir 2 jam dari kota Surabaya. Nah, karena di kampus ini berhubungan dengan kesehatan dan Dwi dan teman-teman ini ngambil di bidang kebidanan. Jadi dia ditempatkan di salah satu desa itu untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan seputar bidang kesehatan, persalinan dan segala macam yang berhubungan dengan itu, gitu kan. Nah, di tahun 2012 itu karena mahasiswa yang banyak dibagilah menjadi beberapa bagian di desa-desa untuk ditempatkan di desa-desa, dan Dwi beserta timnya saat itu ditempatkan di salah satu desa di Gresik ini. Tim Dwi pada waktu itu berjumlah 10 orang mahasiswi, jadi cewek semua dan notabene dari berbagai macam suku dan agama. Berangkatlah mereka diantarkan oleh dosen pembimbing di salah satu desa itu. Jadi desa itu masih sepi dan banyak ditemukan tambak dan sawah dan segala macam. Awal kali diantarkan oleh dosen pembimbing itu mereka menghampiri kepala desa setempat untuk melakukan perizinan, kemudian dikenalkan di satu bidan, kita sebut namanya Bidan Ani, Bu Ani namanya, kemudian dikenalkan juga dengan pengurus posyandu setempat, dan hari itu diajak jalan-jalan di sekitar desa. Jadi situasi desanya memang jarak antar rumah dari rumah yang lain ini agak berjauhan dan banyak sekali ditemukan tambak dan sawah di daerah situ. Kemudian Bidan Ani ini mengantarkan 10 orang mahasiswi ini untuk menuju balai desa. Kemudian Bu Ani menawarkan, kalian mau tidur di mana? Di balai desa atau ada satu lagi pilihannya di
poli persalinan yang ada di situ. Nah, karena mereka ini cewek semua, 10 orang cewek semua, mereka melihat situasi balai desa itu yang jauh dari pemukiman warga dan kanan kirinya masih tambak dan sawah. Mereka takut karena lokasi balai desa ini tidak ada pagar atau tidak ada tembok yang mengelilingi. Ketakutan mereka banyak hal. Akhirnya mereka nggak memilih di balai desa itu untuk menginap. Mereka akhirnya berjalan menuju ke poli persalinan itu yang jaraknya sekitar 500 meteran dari balai desa. Begitu sampai di poli ini, yang mereka lihat pertama kali adalah sebuah poli yang memang ada pagar dan dikelilingi oleh tembok. Tapi situasi di dalamnya itu banyak rumput dan alang-alang yang tinggi. Jadi kelihatan sekali kalau poli ini sudah lama sekali nggak dipakai. Dan benar, Bu Ani selaku bidan itu bilang kalau sebenarnya poli ini sudah lama nggak ditempati, sekitar 5 tahunan lebih. Tapi kondisinya masih terawat dan masih bisa ditempati, hanya perlu dilakukan pembersihan-pembersihan sedikit gitu. Akhirnya 10 orang ini setuju daripada di balai desa. Nah, saat itu juga mereka mulai dipinjemin peralatan untuk membersihkan itu, seperti arit, terus sapu dan segala macam. Nah, hal pertama yang membuat mereka itu agak aneh karena Bu Ani itu nggak mau masuk ke dalam. Nah, tapi mereka masih berpikir positif karena Bu Ani waktu itu bilang, "Mbak, mohon maaf saya nggak bisa nemenin ke dalam karena saya masih banyak pasien." Kebetulan Bu Ani ini juga membuka praktek di rumahnya karena Bu Ani selaku bidan. Akhirnya tanpa pikir panjang mereka mulai bersih-bersih siang itu. Bersih-bersih, dibersihkan semua rumput, alang-alang. Di belakang ada sebuah dapur umum dan ada satu ruang untuk persalinan. Nah, beberapa dari mereka mulai membersihkan itu. Di ruang persalinan ini memang kelihatan sekali kalau lama sekali nggak dipakai, debu-debu. Dan mereka beberapa kali juga menemukan bercak-bercak darah yang sudah mengering gitu. Tapi mereka udah terbiasa dengan hal seperti itu, jadi diabaikan hal-hal itu. Nah, mereka milih satu ruangan yang sebenarnya ini adalah ruang untuk pasien. Ada beberapa bed di situ yang mereka bersihkan dan akan digunakan untuk tidur di situ, 10 orang. Nah, siang itu setelah beres-beres, mereka menuju ke rumah pengurus posyandu setempat. Kita sebut namanya Ibu Mita. Dari Ibu Mita inilah mereka dapat data yang sebenarnya datanya juga nggak terlalu valid karena keinginan dari Bu Mita ini supaya teman-teman yang melakukan KKN di situ bisa melakukan penyuluhan secara benar-benar. Jadi Bu Mita pada waktu itu cuma menyerahkan bahwa di sini ada 10 RT, Mbak. Jadi silahkan dikunjungi, silahkan dibagi menjadi beberapa tim. Bisa juga dibagi 5, jadi 2 orang yang melakukan penyuluhan. Ketika semua sudah selesai, kembali ke sini, nanti datanya kita cocokkan. Jadi supaya klop, jadi supaya nggak terlewati satupun. Akhirnya bergeraklah mereka. Mulai bergerak. Nah, sebelum mereka melakukan penyuluhan, mereka melakukan survei lebih dulu. Mereka melakukan survei, jadi jaraknya desa hanya sampai sini, oke. Nah, hari itu mereka cuma melakukan survei dan malamnya mulai tidur di poli itu. Malam pertama ketika tidur di poli persalinan itu nggak ada gangguan apa-apa karena mereka juga capek setelah seharian bersih-bersih. Mereka tidur lelap. Pagi harinya beberapa dari mereka ada yang menyiapkan teh, ada juga yang menyiapkan data-data yang akan dikunjungi pada hari itu. Jam 9 pagi mereka mulai bergerak. Mereka dibagi 5 tim, jadi dari 10 orang dibagi 5, 2 orang bergerak ke arah timur dan berpencar semua lah pokoknya. Nah, kebetulan Dwi ini dengan salah satu orang temannya yang kebetulan asalnya dari Lombok dan nggak bisa sama sekali bahasa Jawa. Jadi di situ Dwi bertugas untuk tanya jawab dan temannya
yang satu ini Dian namanya, itu bertugas untuk mencatat. Nah, akhirnya mereka bergerak. Jam 9 pagi mereka mulai mendatangi rumah-rumah warga yang jaraknya memang jauh-jauh sekali. Nah, mereka nggak menggunakan transportasi, hanya jalan kaki. Sampai di siang hari, temennya Dwi ini dia bilang kalau lapar dan haus karena dari pagi belum sarapan. Nah, karena melihat situasi yang lapar dan belum sarapan, akhirnya mereka memutuskan sarapan sebentar sekitar jam 12 siang itu, dan kemudian akan melanjutkan penyuluhan lagi. Nah, di tengah perjalanan sempat Dwi dan Dian ini ketemu dengan beberapa orang temannya juga di persimpangan jalan, dan kebetulan teman-temannya sudah selesai semua, datanya sudah terbawa, tapi Dwi dan Dian ini hanya tinggal satu rumah. Yang dilihat di pojok itu ada satu rumah yang belum dikunjungi. Akhirnya Dwi memutuskan untuk menyelesaikan ini saat itu juga. Jadi teman-temannya sudah selesai kumpul di rumah yang ngurus posyandu itu. Dwi akhirnya menuju satu rumah dengan Dian itu. Dilihatnya ada satu rumah, di mana rumah ini berbeda dengan rumah penduduk yang lain. Rumah penduduk yang lain yang sudah dikunjungi oleh Dwi dan Dian itu, lokasinya atau situasinya itu sudah bertembok dan lantainya sudah beberapa ada yang keramik. Tapi satu rumah ini dilihatnya bangunannya hanya dari bambu, dan halamannya itu atau tanahnya itu tanpa ada keramik, hanya tanah biasa gitu. Begitu Dwi nyampe di depan rumah, dilihatnya rumah itu seperti terbuka sedikit, kemudian mereka mengucapkan salam, "Assalamualaikum, permisi Bu." Nah, di dalam tidak ada yang menjawab. Tapi ketika diintip oleh Dwi itu ada sosok seperti nenek-nenek itu duduk di ruang tengah, di atas bambu gitu, di atas tempat tidur bambu itu, sambil nyisir rambutnya gitu. Nah, karena dilihat ada orang, kemudian Dwi memutuskan untuk masuk. "Bu, nuwun sewu," gitu. Tapi ibu-ibu tua ini tidak menjawab. Nah, Dwi berpikiran bisa jadi ibu-ibu ini atau nenek-nenek ini pendengarannya agak terganggu. Karena sebelum-sebelumnya ketika melakukan penyuluhan di rumah penduduk yang lain, ada beberapa warga yang sudah tua dan pendengarannya terganggu. Ketika didekatin, "Bu, nuwun sewu." Nah, ibu-ibu ini masih nggak menjawab. Nenek-nenek ini masih nyisir rambutnya dengan rambutnya yang kusut gitu. "Mbah," akhirnya Dwi tanya gitu, "namanya sinten, Mbah? Kita mahasiswa yang KKN mau penyuluhan kesehatan gitu. Namanya sinten, Mbah?" gitu. Lah, nenek-nenek ini jawab, "Munah." Dia bilang gitu. Awalnya kaget, suaranya serak, tapi nggak menoleh sama sekali, hanya sambil nyisir rambutnya yang kusut gitu. Dilihatnya itu sisir-sisir, di sela-sela sisir itu kelihatan rambutnya sudah rontok putih, yang di bawah itu kelihatan banyak sekali kotoran seperti bekas orang nginang kalau Jawa. Jadi kebiasaan orang yang tua itu seperti makan daun sirih yang giginya merah-merah itu. Ketika ditanya itu, "Mbaknya di sini tinggal sama siapa?" Nah, nenek-nenek ini cuma diam aja, diam sambil nyisir rambutnya gitu. "Mbah, kita mau melakukan penyuluhan, nanti kita mau tabur serbu abate di belakang ya, Mbah." Nah, nenek-nenek ini masih diam sambil nyisir gitu. Kemudian tanya lagi si Dwi, "Mbahnya di sini tinggal sama siapa?" "Sama anaknya," gitu. Lah, akhirnya nenek-nenek ini cuman manggut-manggut gitu aja. Terus ditanya lagi, "Sekarang anaknya tinggal di mana?" Nggak jawab lagi. Terus gitu. Tapi Dwi masih sabar, masih terus tanya, "Anaknya berapa, Mbah?" Terus nenek-nenek cuma bilang gitu, menunjukkan jarinya 2 gitu. "Terus sekarang ada di mana?" Lagi-lagi gini. Nah, karena ditanya cuman menjawab yang singkat-singkat, akhirnya
Dwi dan Dian ini menyelesaikan urusannya, menaburkan serbuk abate di kamar mandi, kemudian pamit pulang. Ya udah Mbah, kalau gitu kita pamit dulu, matur nuwun, makasih nggih Mbah. Jadi ini dia masih nyisir gitu rambutnya. Akhirnya keluarlah mereka, keluar tanpa pikir panjang. Begitu sampai di rumah Posyandu itu, akhirnya ketemu dengan semua teman-temannya. Mereka ngobrol-ngobrol, dikumpulkan data-datanya. Setelah selesai mereka baru tanya ke ibu-ibu yang di situ, kalian dari mana kok tadi dicari sama teman-teman nggak ketemu? Si Dwi ditanya gitu. Dari rumah penduduk Bu gitu. Di rumah penduduk mana Dwi? Teman-temannya nanya, kita ini nyari kamu dari tadi, kita mau ngajak makan gitu. Di rumah penduduk yang di situ di pojok gitu. Nah, mulailah yang Bu Mita ini tadi agak kaget kan. Dilihat datanya. Di situ tertulis Bu Muna. Terus ditanya sama Bu Mita, Mbak, sampai tadi di rumah terakhir itu penyuluhan di rumahnya siapa? Akhirnya Dwi jawab, dari rumah Bu Muna. Sing bener, namanya Bu Muna. Iya Bu. Saya coba ayo tunjukkan rumahnya. Coba tunjukkan. Akhirnya mereka bareng-bareng, Bu Mita dan teman-teman ditunjukkan. Karena rumah Bu Muna ini ada di sebelah tiang listrik. Tengahnya ada tiang listrik dan ada pohon-pohon pisang gitu. Begitu sampai di sana, mereka semua kaget. Terutama Dwi sama Dian ini kaget karena yang di situ dilihatnya cuman pohon-pohon pisang dan nggak ada rumah sama sekali. Saat itu juga Dwi nangis dan lemes badannya, kemudian diangkat oleh Bu Mita dan teman-teman, diangkat untuk kembali balik ke rumah itu. Ketika sampai di rumah, Dwi tanya, itu tadi saya benar-benar ada rumah Bu, dan ada nenek-nenek tua yang lagi nyisir-nyisir rambut. Ya udah Mbak, udahlah wis, nggak usah terlalu panjang lebar. Tapi itu tadi siapa Bu Muna? Udahlah, nanti mbaknya kan masih lama di sini. Mbaknya KKN di sini rencananya 3 bulan. Nanti saya ceritakan tentang Bu Muna itu. Orang sini nyebutnya Mbak Muna, Mbak. Gitu. Akhirnya mereka kembali ke poli itu dan aktivitas seperti biasa. Malam harinya mereka tidur. Nah, gangguan pertama yang mereka alami ketika tidur di poli itu, ketika malam mereka tidur itu, dari arah kamar mandi itu seperti terdengar pintu yang seperti dimainkan, dibuka, ditutup, brak gitu. Nah, 10 orang, karena ini cewek-cewek semua, takut. Ada yang baca doa, ada yang itu siapa sih yang mainan, nggak tahu. Belum sempat mereka berhenti, tiba-tiba dari arah kamar mandi itu dengar suara cewek yang lagi ketawa gitu. Akhirnya mereka jerit kan, karena cewek-cewek semua jerit, ya Allah itu siapa, berdoa semua. Jadi gangguan cewek ketawa itu dari malam hari, mulai jam 10 malam sampai subuh, seperti itu juga. Kadang-kadang itu pintu dimainkan, brak sampai subuh. Keesokan harinya mereka mulai tanya ke Bu Mita itu, Bu, kami ini tidur di poli itu kemarin digangguin suara perempuan gitu. Serius Mbak? Iya. Apa nggak lebih baik kita pindah aja ke rumahnya Bidan Ani atau siapa? Akhirnya coba aja izin ke Bu Ani gitu. Saat mereka minta izin ke Bu Ani untuk pindah, ternyata Bu Ani nggak mengizinkan karena Bu Ani masih berpikiran karena rumahnya digunakan untuk praktek kan. Nah, akhirnya malam itu juga mereka tetap tidur di situ. Nah, malam kedua ketika mereka tidur di situ, sama, gangguan yang sama, seperti pintu dibuka, ditutup, dan ada suara perempuan yang ketawa. Nah, saking takutnya mereka itu sampai ada yang nelpon orang tuanya, Pak, aku mau pulang, Pak, aku mau pulang, aku nggak mau di sini, Pak, gitu. Nah, orang tuanya juga khawatir. Akhirnya orang tuanya esokan harinya menghubungi pihak kampus menceritakan tentang hal ini. Dan pihak kampus akhirnya menghubungi mereka dan bilang kalau akan dicarikan desa yang lain, tapi perlu waktu untuk proses merubah datanya itu.
Jadi diharapkan mereka bersabar lebih dulu gitu loh. Nah, pada saat malam selanjutnya ketika mereka tidur di situ, dari arah pintu depan, karena pintu poli ini terbuat dari kaca yang bisa melihat ke arah luar, ada satu pagar di situ. Sekitar jam 11:30 malam itu mereka mendengar seperti pintu dilempar kerikil kecil-kecil, dak gitu, dak. Itu siapa deh? Itu siapa? Ayo kita lihat bareng, yuk kita lihat bareng. Nggak, takut. Nah, akhirnya mereka ngajak rame-rame melihat bareng, dan 10 orang semua ini melihat persis di depan pagar itu ada sosok Mbah Muna itu dengan pakai kebaya yang rambut acak-acakan sambil melempar kerikil. Takut mereka kan, takut, akhirnya kembali ke ruang ini tadi, ke ruang tidur sambil baca doa lagi, baca doa semua. Nah, keesokan harinya mereka mulai nggak kuat dan telepon ke pihak kampus bahwa mereka setiap malam diganggu. Nah, ketika menanyakan hal ini lagi ke Bu Mita, Bu, sebenarnya siapa sih Mbah Muna itu, Bu? Nah, Bu Mita itu seperti wajah yang ketakutan. Udah Mbak, nggak usah bahas nama Mbah Muna, udah. Karena warga sendiri itu takut kalau bahas namanya Mbah Muna. Warga sini nggak berani Mbak gitu. Tapi itu siapa? Kok malam itu kita itu didatengin sama Mbah Muna? Sosoknya ya persis seperti itu. Nah, Bu Mita ini seperti kayak nggak mau menceritakan hal ini. Akhirnya waktu itu mereka makan bakso di dekat situ, dan lagi-lagi ada beberapa teman ini yang nanya ke tukang bakso, Pak, tahu tentang ceritanya Mbah Muna nggak? Loh, Mbaknya kok tiba-tiba tanya seperti itu? Akhirnya diceritakan kronologisnya. Ketika Dwi datang di satu rumah ini, yang ternyata ini adalah rumah Mbah Muna gitu kan. Akhirnya tukang bakso ini cerita. Jadi dulu sekitar 5 tahun yang lalu ada perempuan yang namanya Mbah Muna. Dia ini terkenal di desa ini sebagai lintah darat atau rentenir, Mbak. Saya sendiri bukan warga asli sini, cuman cerita ini sudah melebar kemana-mana, sudah semua warga sini sudah tahu sosok Mbah Muna itu. 5 tahun yang lalu itu beliau masih meminjam-minjamkan uang dan bunganya selalu besar. Ketika ada orang minjam 1 juta, itu kembali harus 1,5 juta. Kalau orang minjam 2 juta, kembalinya harus 3 juta. Nah, kebanyakan warga sini ini memang dengan ekonomi yang menengah ke bawah, jadi selalu seringkali minjem ke Mbah Muna itu. Sebenarnya Mbah Muna sendiri hidupnya ini juga berkecukupan, tapi tinggalnya anak-anaknya tinggalnya di desa yang lain. Mbah Muna lebih milih tinggal di situ dengan rumah yang sederhana. Dia ngurusin sawah dan tambaknya di situ, tinggal seorang diri. Suatu kali Mbah Muna meninggal di situ, dan pemakamnya dimakamkan di desa anaknya yang ada di sana. Nah, rumah itu terbengkalai sampai akhirnya rubuh. Di malam pertama ketika Mbah Muna setelah dimakamkan itu, warga itu mengalami teror, terutama yang pernah melakukan pinjaman ke Mbah Muna. Malam hari sebut saja Bu Siti waktu itu tidur. Ketika tidur, tiba-tiba dari kakinya itu seperti ada yang mukul. Tangi. Begitu Bu Siti bangun itu melihat sosok Mbah Muna yang dengan rambut acak-acakan dan gigi yang merah itu. Balen duitku saiki. Kaget kan. Ya Allah, kaget. Terus bangunin suaminya yang ada di samping. Begitu suaminya bangun itu, dilihatnya Bu Siti itu yang kayak kaget habis melihat sesuatu. Ngapain, Bu? Pak, aku dilihatin Mbah Muna loh, Pak. Padahal Mbah Muna sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Nah, sontak berita ini kemudian menyebar kemana-mana. Ada salah satu warga juga, Bu Siti cerita ke Bu Ningsih. Bu Ningsih juga pernah punya pinjaman. Sebenarnya sudah dibayar lunas, tapi karena Bu Muna ini juga sudah tua dan seringkali lupa kalau sudah dilunasi. Makanya seringkali nagih. Di masa hidupnya itu
Bu Muna ini seringkali jahat ke anak-anak kecil. Ketika ada anak-anak kecil yang main bola di depan rumahnya, itu selalu Mbak Muna itu keluar dan memarah-marahi anak-anak itu. Ayo tulinan gini, balik. Anak-anak kecil itu lari. Itulah kenapa ketika ada Mbak Muna lewat dan ketika ada anak-anak yang bermain itu selalu anak-anak ini lari. Hei, ono Mbak Muna rek. Jadi ketika sudah meninggal, di malam-malam itu sering Mbak Muna itu muncul di jalan sambil jalan gitu. Setiap orang yang dilewati itu selalu dimarah-marahi. Kon lapor nang kene, balik. Itu teror Mbak Muna ini menyebar kemana-mana, terutama kepada orang-orang yang pernah punya pinjaman ke Mbak Muna. Pada saat itu Bu Ningsih sedang baru aja pulang dari hajatan malam-malam bersama suaminya. Tiba-tiba dia ngelihat sosok Mbak Muna ini duduk di atas gardu itu sambil seperti nunggu seseorang. Dilihatnya dari kejauhan, kok pernah lihat sosok ini Bu Ningsih gitu. Pak, iku kok koyok Mbak Muna ya Pak? Wah, ngawur aja, ngomong sing bener kok. Ternyata ketika semakin dekat itu benar sosok Mbak Muna. Akhirnya Mbak Muna ini berdiri nyamperin Bu Ningsih. Ningsih, balik no duitku. Bilang gitu. Akhirnya Ningsih ini lari sama suaminya, dan suaminya melihat persis sosok Mbak Muna itu lari ke rumah. Nah, persoalan tentang Mbak Muna yang menghantui warga ini menyebar kemana-mana. Akhirnya Dian, Dwi, dan teman-teman ini ketika dapat cerita ini semakin ketakutan. Apalagi giliran mereka ini belum bisa pulang, belum bisa keluar dari desa itu karena masih nunggu izin dari kampus. Kabarnya memang masih besok dia akan bisa keluar dari desa itu. Jadi ini adalah malam terakhir mereka tidur di situ. Nah, ketika malam terakhir itu mereka semakin takut, apalagi sudah dengar cerita tentang Mbak Muna. Pesan dari orang-orang sekitar, udah Mbak, nggak usah disebut nama Mbak Muna itu. Seringkali warga sini ketika menyebut nama Mbak Muna itu, beliau itu sering muncul, dan munculnya beliau ini jahat gitu loh. Seringkali dengan wajah yang menakutkan dan suara yang seraknya itu. Nah, malam itu di Poli itu 10 orang ini ketakutan semua. Ditambah lagi dari suara toilet ini seringkali ada sosok kuntilanak yang ketawa gitu, mainan pintu dan lain-lain. Nah, di situasi tegang itu ada yang mainan HP, ada yang masih telepon orang tuanya malam itu karena belum bisa pulang. Jadi malam itu masih belum bisa tidur semua. Di sekitar jam 12:30 dini hari itu tiba-tiba ada ketukan pintu dari luar. Dak. Semua takut. Dan salah satu orang yang berani ngintip itu, ada salah satu orang yang berani ngintip. Ternyata dia ngelihat sosok Mbak Muna itu di depan pintu persis sambil mukul-mukul pintu. Hei, buka no. Jadi semua yang ada di situ dengar suara Mbak Muna yang minta bukain pintu itu. Ketakutan, semua nangis di situ. Jadi di satu ruangan itu semua cewek-cewek nangis. Ada yang berdoa dan ada yang nangis, ada yang pingsan. Jadi situasi yang semakin tegang itu. Di satu sisi di belakang toilet itu dengar suara kuntilanak yang lagi ketawa. Terus bersuara seperti itu. Dan di luar sosok Mbak Muna itu yang masih mukul-mukul pintu. Dak. Hei, buka. Seperti orang gila gitu. Jadi teror malam itu sampai subuh hari belum selesai. Menjelang adzan subuh baru gangguan-gangguan ini selesai. Pagi harinya mereka baru memutuskan untuk pulang. Dosen pembimbing datang, beberapa dari orang tua wali juga datang. Terus mulailah warga mulai cerita. Karena berita tentang mahasiswi yang dihantui sosok Mbak Muna muncul lagi, padahal cerita ini sudah bertahun-tahun, hampir 5 tahun sudah nggak pernah dibahas dan Mbak Muna nggak pernah muncul. Tapi ketika ada beberapa orang yang membicarakan nama Mbak Muna, sosok ini muncul lagi gitu. Akhirnya beberapa warga termasuk kepala desa di situ cerita, memang
ada dulu namanya Mbak Muna di sini. Beliau itu seorang rentenir, sama persis seperti yang diceritakan oleh tukang bakso itu. Dan dulunya memang jahat. Selain jahat, beliau ini seorang lintah darat. Dan semua warga yang pernah melakukan pinjaman ke beliau ini sudah pernah didatangin semua dengan situasi Mbak Muna yang marah gitu. Nah, ketika cerita itu selesai, mereka kembali balik ke kampus dan pulang ke rumah masing-masing. Nah, herannya ketika sudah keluar dari desa itu, Dwi ini masih mengalami gangguan dari Mbak Muna. Jadi sosok seperti Mbak Muna itu datang ke rumah Dwi dengan penampilan yang menakutkan gitu kan, dengan suaranya yang khas gitu. Nak, manggil-manggil seperti manggil sosok Dwi ini. Akhirnya dia takut kan, baca doa dan lain sebagainya. Nah, yang mengherankan ketika Dwi mengirim email ini ke Kembara Sunyi, sempat dia pesan ke kita untuk menyamarkan nama Mbak Muna, agar supaya siapa yang mendengar cerita ini tidak mengalami gangguan yang sama seperti yang dialami Dwi dan teman-teman. Nah, tapi karena setelah kami berpikir panjang, nama Mbak Muna tetap kami munculkan. Dan ternyata 2 hari yang lalu, salah satu admin kami yang bernama Mbak Dian itu juga mengalami gangguan yang sama. Karena Mbak Dian ini yang berkomunikasi dengan Dwi yang punya cerita, ketika membicarakan Mbak Muna itu 2 hari kemarin, Mbak Dian itu dalam tidurnya ranjangnya seperti digoyang-goyang oleh sesuatu. Dan ketika Dian ini matanya terbuka, dia tuh melihat sosok perempuan tua dengan pakai kebaya hijau gitu, rambut yang acak-acakan dengan gigi yang merah bekas sirih, dengan mata yang merah juga gitu, sambil menari-nari di atas ranjang. Wah, gitu. Dari situlah Dian ini kaget, akhirnya cerita ke saya termasuk bahwa 2 hari yang lalu dia didatengin sosok Mbak Muna. Mbak Dian cerita bahwa apakah ada hubungannya cerita ini dengan karena nama Mbak Muna disebut akhirnya dia didatengin gitu. Akhirnya saya cuma bisa pesan sebelum tidur baiknya berwudu lebih dulu, baca doa terutama ayat kursi, karena memang kita melihat ada energi-energi negatif dari sosok Mbak Muna ini. Nah, ketika cerita ini ditayangkan, siapapun yang menonton ini dan sudah mendengar cerita tentang Mbak Muna dan sudah dengar tentang nama Mbak Muna, hilangkan nama Mbak Muna saat ini juga. Hilangkan nama Mbak Muna dari pikiran-pikiran kalian, dan ketika menjelang tidur jangan lupa untuk berwudu lebih dulu, terutama yang muslim, membaca doa-doa sebelum tidur, dan hilangkan atau abaikan nama Mbak Muna.